Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang vertical boundaries, make or buy, integration and other alternative diversification. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Ageng Prianggodo, NPM 1901010114. Saya bersama teman-teman saya, ada Lutfia Putri Anggraini, NPM 1901010108, ada Aditya Hermawan 1901010113, dan ada Desi Nurmala Putri NPM 1901010130. Batas vertikal perusahaan. Produksi barang atau jasa biasanya membutuhkan berbagai macam kegiatan yang diatur dalam rantai vertikal. Aktivitas produksi dikatakan mengalir dari pemasok input mentah hulu ke produsen hilir, kemudian ke distributor dan pengecer. Aktivitas dalam rantai tersebut meliputi aktivitas pemrosesan dan penanganan yang terkait langsung dengan pemrosesan dan distribusi input dan output. Aktivitas pendukung profesional seperti akuntansi dan perencanaan. Terdapat divisi support dalam rantai vertikal, yaitu ada HRD. HRD yaitu di bagian perencanaan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu melalui bagian HRD. Dan ada pemasaran. Pemasaran yaitu di mana suatu perusahaan memasarkan produknya melalui bagian legal. Selanjutnya keuangan. Perusahaan mengatur seluruh keuangan yang masuk atau keluar dan melakukan stabilisasi keuangan melalui bagian accounting. Kekeliruan make or buy paling umum. Kekeliruan dibagi menjadi 3. Yang pertama, beli untuk menghindari. Bahwa perusahaan tempat dia membeli harus menanggung biaya ini dan akan mengenakan biaya yang sesuai. Artinya, siapapun yang memproduksi produk menanggung resiko volume yang berfluktuasi. Jika itu mahal bagi Anda, maka mungkin juga mahal bagi orang lain. Selain itu, perusahaan luar mungkin dapat memiliki lebih banyak pemasok untuk produknya atau mungkin lebih efisien daripada perusahaan kalian. Yang kedua, lakukan untuk menghindari pembayaran keuntungan kepada orang lain. Pertimbangan dari mana keuntungan berasal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, keuntungan mungkin merupakan resiko normal yang disesuaikan kembali kepada pembuat, artinya guna menarik investasi. Di saat konsumen tertarik untuk melakukan investasi bersama perusahaan tersebut, maka itu akan menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, keuntungan dapat berasal dari kekuatan monopoli, artinya uang yang didapat dari penjualan. Nah, keuntungan ini didapat dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Saat produk tersebut laku, maka keuntungan tersebut yang akan didapat oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, yakinkan penawaran dan hindari harga yang berfluktuasi selama permintaan puncak atau penawaran pendek. Jika kita mulai memproduksi, maka sebenarnya kita sudah mulai memainkan peran sebagai spekulan komoditas. Spekulan komoditas artinya yaitu pelaku pasar yang mencari keuntungan besar dalam perniagaan pada pasar komoditas, bursa saham, pasar mata uang asing dengan cara spekulasi atau dengan cara dugaan atau perkiraan. Integration and other alternative untuk mengeksploitasi cara lain dalam mengatur pertukaran selain kontrak pasar luas dan integrasi vertikal. Alternatif yang dibahas meliputi integrasi meruncing, usaha patungan dan aliansi, keiretsu Jepang, dan kontrak implisit yang didukung oleh pertimbangan reputasi. Integration and other alternative.
Diversification. Diversification adalah ketika perusahaan membangun produk baru dan membuka cabang ke pasar baru. Harapannya adalah bahwa jika satu perusahaan mendapat pukulan di pasar karena penurunan ekonomi atau perubahan dalam preferensi konsumen, misalnya produk atau layanan lain harus mengimbangi kerugian. Diversifikasi dapat menghemat biaya transaksi jika koordinasi di antara perusahaan independen memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi atau masalah perampokan karena investasi khusus. Ada dua bentuk integrasi vertikal. Yang pertama, integrasi mundur. Bentuk integrasi vertikal yang dimana perusahaan mengintegrasikan ke belakang untuk menghasilkan input atau bahan mentah. Tujuannya untuk lebih mengontrol input dalam proses produksinya, dengan disebut juga istilahnya integrasi hulu. Strategi ini dapat dilakukan dengan pengembangan secara internal atau akuisisi pemasok. Yang kedua, integrasi ke depan. Jenis strategi diferensiasi yang melibatkan masuknya perusahaan ke dalam bisnis penyelesaian, pendistribusian, atau penjualan sebagai keluarannya saat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.